Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan barokah, ridho, ampunan dan rahmat Allah Ta'ala senantiasa dilimpahkan kepada panjenengan semua. Alhamdulillah Bapak Ibu, meskipun kondisi hujan, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih meneguhkan langkah kita untuk hadir di masjid ini. Masya Allah, ini pahalanya besar sekali Bapak Ibu. Karena panjenengan datang ke sini ini kan untuk thalabul ilmi niatnya gitu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa melewati suatu jalan, pada jalan itu dia mencari ilmu syar'i, niscaya Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Karena itu Bapak Ibu, sebagaimana Allah Ta'ala mengumpulkan kita di masjid remaja malam hari ini, mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa adab maupun hisab. Amin. Oke, jadi malam hari ini apa Pak Marina temai? Iya, hidup setelah kematian. Jadi yang namanya hidup setelah kematian itu panjang, banyak dan lama Bapak Ibu. Nah, intinya kita akan membahas sedikit tentang kondisi orang munafik dan para pelaku maksiat setelah dihisab. Oke. Jadi kondisi orang munafik dan para pelaku maksiat setelah dihisab. Secara umum, Bapak Ibu, umat manusia pada hari kiamat itu berada dalam 3 keadaan. Oke. Jadi umat manusia pada hari kiamat semuanya itu berada dalam 3 keadaan. Keadaan pertama, ini mereka adalah al-muqarrabun sama ashabul yamin yang disebutkan Allah Ta'ala dalam surat Al-Waqi'ah. Wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun sama wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Ini kondisi pertama. Nah, keduanya penghuni surga Bapak Ibu. Cuma bedanya apa? Ada yang tahu? Halo? Yang tahu boleh pulang. Udah sekalian. Jadi
Kalau panjenengan baca surat Al-Waqiah kan disebutkan ada 3 golongan nih. Ada wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun, ada wa ashabul yamini ma ashabul yamin, ada wa ashabus shimali ma ashabu ashimal. Oke, itu dalam surat Al-Waqiah. Siapa as-sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun? Itu Bapak Ibu, mereka adalah orang-orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua kelompok ini. Jadi orang-orang al-muqarrabun itu ketika di padang mahsyar, mereka berada di bawah naungan, masuk dalam 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Ta'ala. Setelah Nabi Muhammad SAW memberikan syafaatnya, jadi kita harus mundur ke belakang sebentar. Jadi yang namanya kiamat Bapak Ibu itu terjadi setelah tiupan pertama. Siapa malaikat yang meniup trompet? Namanya Israfil. Jadi tiupan itu cuma ada 2. Tiupan pertama hancur semuanya, langit bumi hancur. Tiupan kedua bangkit kembali. Nah, setelah tiupan kedua ini semua manusia berkumpul di padang mahsyar, itu di bumi baru, langit baru. Bumi baru itu kalau sekarang kan buminya kan bulat Bapak Ibu. Nanti bumi baru itu seperti hamparan sajadah. Jadi kata Allah Ta'ala, la tajidu fiha, lupa saya itu dalam surat Toha kalau nggak salah. Intinya pada bumi yang baru ini Bapak Ibu tidak ada tempat tinggi, tidak ada dataran rendah. Oke? Sehingga ketika ada orang berbicara, yang paling terakhir berbicara, yang paling depan mendengar. Oke? Itu. Jadi Allah Ta'ala menggambarkan saya carikan ayatnya. Dalam surat Toha, surat 20 ayat 107 Allah Ta'ala mengatakan la tara fiha iwajaw wala amta. Ini di bumi yang baru. Ya, la tara fiha iwajan wala amtan. Surat Toha 107 surat ke-20, artinya tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi. Sehingga panjenengan sekarang ada orang berbicara di sana tidak mendengar, kenapa? Karena ada tempat tinggi, karena ada penghalang. Nanti di bumi yang baru tidak ada Bapak Ibu. Ya, itu bumi yang baru. Dan manusia selain 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah Ta'ala, mereka berada dalam keluh kesah yang sangat menakutkan. Ya, jadi masing-masing itu berkeringat karena matahari sangat dekat, begitu. Ada yang tenggelam sampai tumitnya, ada yang tenggelam sampai lututnya, ada yang tenggelam sampai pinggulnya, ada yang sampai tenggelam beledes. Naudzubillah. Nah, karena kondisi yang sangat menyulitkan ini, orang-orang minta syafaat pertama ke Nabi Adam, tidak bisa beliau. Kemudian minta syafaat ke Nabi Nuh, tidak bisa juga. Pergilah kepada Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengatakan tidak bisa. Pergilah ke Nabi Musa. Nabi Musa tidak bisa. Pergilah ke Nabi Isa. Jadi masing-masing mereka Bapak Ibu, para nabi itu mereka menyebutkan kesalahannya sehingga nggak berani memberikan syafaat. Baru kemudian Nabi Isa bilang pergilah kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baru setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatnya. Itulah yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Nah, wasabiquna sabiqun al-muqarrabun tadi Bapak Ibu, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatnya,
mereka langsung masuk surga melalui pintu sebelah kanan. Namanya Al-Babul Aiman. Al-Babul Aiman ini sangat lebar Bapak Ibu. Ya, jadi dalam hadis itu lebarnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara Makkah dengan Busra. Tahu Busra? Halo, bukan Basrah loh. Kalau Basrah di Irak, ini Busra. Busra itu perbatasan Turki dan Syria sekarang. Yang dulu Abu Thalib mengajak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecil, masih umur 9 tahun ke Syam, yang kemudian berjumpa dengan pendeta. Siapa namanya? Pendeta Buhairah. Itu di daerah namanya Busra ini Bapak Ibu. Oke, di Busra. Kata Nabi, lebarnya Al-Babul Aiman ini antara Makkah dengan Busra atau antara Makkah dengan Hajar. Hajar itu nama kota di Bahrain. Nah, kalau dikalkulasi itu jarak lebarnya itu antara 1160 sampai 1250 km. Itu Al-Babul Aiman ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun selebar itu pintu Al-Babul Aiman ini, akan datang satu hari yang mana pintu itu penuh dengan orang-orang yang berdesakan. Kenapa Bapak Ibu? Karena penghuni surga itu mereka tidak egois. Jadi yang paling pertama itu tidak mau masuk kecuali bareng dengan yang paling terakhir. Jadi mereka itu masuknya menyamping begini. Menyamping begini. Itu Al-Babul Aiman. Nah, selain mereka Bapak Ibu, selain mereka ya, itu mereka berada dalam tempat yang gelap sebelum melewati jembatan Sirat. Jadi selain mereka, itu mereka akan berada dalam tempat gelap sebelum melewati jembatan Sirat. Nah, nanti di antara mereka ini yang bisa melewati jembatan Sirat, itu berarti setelah jembatan Sirat ini Bapak Ibu itu sudah halaman surga. Itu. Nah, nanti dari kegelapan sampai Sirat ini, disinilah yang nanti ada yang namanya mizan, yang namanya apa? Mizan itu apa? Timbangan, ya. Ada yang namanya apa? Pemberian catatan amal, begitu. Nah, ashabul yamin disebut golongan kanan kenapa? Karena mereka itu setelah lulus mendapatkan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Makanya disebut ashabul yamin. Ini keadaan pertama Bapak Ibu. Keadaan manusia yang pertama. Nah, ashabul yamin ini meskipun mereka masuk surga Bapak Ibu, tapi mereka itu berbeda-beda. Ya sama seperti kita beramal kan, ya. Orang beramal pun beda-beda Pak. Ada yang amalnya banyak, ada yang amalnya dikit. Sama-sama panjenengan sholat jamaah di masjid, ya kan? Ada yang sebelum adzan sudah hadir. Ada yang datang sebelum takbiratul ihram, ya. Ada yang datang apa? Ketika qomat. Ada yang datang tapi imam sudah takbiratul ihram, ada yang terlambat. Kemudian ada yang setelah sholat itu ikut kajian dan sholat ba'diyah. Ada yang setelah sholat pulang, ya kan? Itu pahalanya berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang melewati jembatan Sirat Bapak Ibu, ada yang celing itu sudah di sana, sampai gitu. Ada yang seperti halilintar, ada yang seperti angin berhembus, ada yang seperti naik kuda tercepat, ada yang seperti orang berlari, ada yang seperti orang berjalan, ada yang merangkak, kadang kesebet sana kesebet sini tapi akhirnya selamat gitu. Itu ketika sudah selamat, jembatan Sirat di belakang, berarti dia sudah selamat dan menjadi penghuni surga Bapak Ibu. Ya cuma mereka mendapati surga masih tertutup pintunya gitu loh. Ya, ini keadaan manusia yang pertama. Keadaan kedua dari umat manusia Bapak Ibu,
mereka ini orang-orang kafir dan musyrik dengan berbagai macam agama dan keyakinannya. Mereka ini Bapak Ibu itu tidak pakai sirot-sirotan, tidak pakai hisap-hisapan. Jadi ketika berada dalam tempat yang gelap itu langsung sama Allah Ta'ala disuruh masuk ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghindarkan kita semua dari kesyirikan dan kekufuran Bapak Ibu. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Keadaan ketiga ini mereka itu orang-orang munafik, para pelaku maksiat dan para pelaku dosa besar dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak masuk neraka Jahannam bersama orang-orang kafir tadi, tapi mereka melewati jembatan Sirat, Pak. Mereka melewati jembatan Sirat bersama orang-orang yang beriman. Hanya saja mereka tidak bisa melewati jembatan itu. Jadi jembatan Sirat ini di samping kiri kanannya itu terdapat pohon-pohon yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mithlu syaukis sa'dan, seperti duri-duri as-sa'dan. As-sa'dan itu nama rerumputan, ya, rerumputan di daerah Najd. Dia itu bulat seperti ini, kecil, tapi durinya banyak, semuanya berduri. Tetapi di as-sa'dan ini itu dari besi dan jauh lebih besar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiada yang mengetahui besar ukurannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang akan mencabuti mereka, mencaplok mereka, kemudian dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Jadi mereka diculik Bapak Ibu, atau direnggut oleh duri-duri dan pohon-pohon besi bercabang yang diletakkan Allah pada kedua sisi jembatan. Duri-duri dan besi inilah yang bertugas merenggut dan mencabuti mereka dari jembatan karena kemunafikan dan dosa-dosa mereka. Kemudian melemparkan mereka ke dalam neraka atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan orang munafik Bapak Ibu, nifak itu kan ada dua. Ada nifak akbar, ada nifak asghar. Nifak akbar itu nifak fil i'tiqad, dalam keyakinan. Dia menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada dalam tingkatan paling bawah dari neraka. Itu dalam surat An-Nisa 145. Nah, ini orang munafik seperti ini Bapak Ibu ya kekal abadi dalam neraka, sudah keluar dari Islam mereka. Sementara nifak asghar itu nifak dalam perbuatan. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ayatul munafiqi salas, ciri orang munafik ada berapa? 3. Idza haddatsa kadzaba, jika berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji suloyo, Pak. Wa idza tumina khana, dan jika diberi amanat khianat dia. Dalam riwayat Muslim ada tambahan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa in shalla wa shoma wa za'ama annahu muslim, meskipun dia sholat, meskipun dia puasa dan mengaku dirinya seorang muslim. Para sahabat Bapak Ibu setingkat Umar bin Khattab radhiyallahu an, panjenengan kan kenal Umar bin Khattab nggih? Setingkat Umar bin Khattab ini Bapak Ibu itu sangat takut dirinya itu akan terkena kemunafikan. Dan Ibnu Abi Mulaikah seorang tabi'in rahimahullah, dia mengatakan, saya itu menjumpai semua sahabat, ya, dan para sahabat itu semuanya takut atas dirinya akan kemunafikan. Bayangkan, para sahabat itu adalah orang-orang terbaik umat ini Bapak Ibu.
Itu mereka itu sangat takut akan yang namanya sifat munafik. Mestinya kalau sahabat yang mereka itu Masya Allah ya, sudah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah sudah berfirman dalam surat At-Taubah kalau tidak salah ayat 100 itu, laqad radhiyallahu 'anil muhajirin wal ansar, Allah telah meridhoi orang-orang muhajirin dan ansar ya. Itu masih takut dirinya akan kemunafikan, maka bagaimana dengan saya Bapak Ibu? Mestinya kita yang bukan sahabat ini sangat takut, ya Allah jangan-jangan saya munafik. Nah bedanya kalau nifak akbar itu pelakunya keluar dari Islam secara otomatis, kecuali dia bertaubat sebelum itu, memperbaiki dirinya dan meninggal di atas taubat, ini beda lagi urusannya, sudah bukan munafik. Tapi kalau terus-terusan seperti itu munafik Pak, fitarkil asfali minan nar. Sementara yang nifak asghar itu tidak mengeluarkan dari Islam, cuma sangat dikhawatirkan orang yang memiliki 3 sifat ini nanti terjerumus dalam nifak akbar tanpa dia sadari. Seperti itu. Oke. Sekarang siapa dari kita yang nggak berbohong Bapak Ibu? Naudzubillah. Oke. Kalau berbicara dusta, kalau berjanji suloyo, nggak menepati, dan yang ketiga apa? Jika diberi amanat khianat. Banyak orang itu Pak, soleh, ahli sholat segala macam, tapi nekat duit wis. Ya. Makanya Nabi mengatakan ad-dunya khulwatun khadirah. Dunia itu apa? Khulwah itu apa? Manis dan hijau. Gitu loh. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada saya dan panjenengan semua keistiqomahan Bapak Ibu, tidak berubah ya. Kita senantiasa mengucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik, sama rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu kita senantiasa mengucap, mengulang-ulang terus, dan ajarkan itu Bapak Ibu kepada anak panjenengan. Karena kadang-kadang yang namanya anak itu Bapak Ibu kan jauh. Kita sebagai orang tua nggak bisa mantau. Mungkin dia berada di tempat yang imannya menjadi berkurang, atau kemudian iman hilang sama sekali. Tapi kalau sudah punya celengan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, senantiasa mengulang-ulang rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya sambil tentunya orang tua mendoakan agar dijaga Allah Ta'ala, insya Allah akan diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Jadi orang-orang munafik Bapak Ibu yang mereka itu nifak akbar, kekal dalam neraka pada bagian paling dasar. Okay. Dan sekarang ini Bapak Ibu ya kita harus berhati-hati okay. Banyak orang itu dalam posisi PW, posisi wena, ngerasa aku lo jamaah aktif masjid remaja masuk mlebu neraka, aku lo senantiasa ikut kajian masjid remaja masuk aku munafik. Gak segampang itu Bapak Ibu. Nanti panjenengan browsing di Google okay. 10 pembatal keislaman. Itu bahasa Arabnya nawaqidul Islam. Ada syirik, ada melakukan sihir, ada menjadikan antara dia dengan Allah Ta'ala perantara. Jadi dia beranggapan aku ini jauh dari Allah, butuh perantara yang mendekatkan aku kepada Allah. Akhirnya cari kuburan wali, kuburan siapa, jadi perantara. Itu keluar dari Islam Bapak Ibu. Nah kemudian ada juga yang membenci satu dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Meskipun masih sholat nih, benci sholat, keluar dari Islam. Perempuan meskipun berjilbab tapi membenci jilbab. Pokoknya apapun sebagian dari syariat Nabi Muhammad yang jenengan benci, itu berarti keluar dari Islam. Itu dari nawaqidul Islam ini. Jenengan browsing nanti, jenengan baca. Jangan-jangan ya Allah selama ini berarti aku keluar dari Islam ya gitu.
Jadi 10 pembatal keislaman Bapak Ibu ini ya, itu orang secara casing masih muslim, tapi secara makna sudah keluar dari Islam. Termasuk kita membela orang kafir dalam menyerang kaum muslimin. Termasuk kita mengakui ada ajaran selain dari ajaran Nabi Muhammad SAW yang lebih baik. Itu kan bahaya itu. Jadi jangan dikira aku ini yang penting sholat, zakat, puasa berarti muslim, bukan. Makanya sangat penting ya Pak Mariono, mudah-mudahan ada kajian membahas itu. Ini bukannya kita ini radikal atau bagaimana, tidak, tapi ini kita untuk menyelamatkan diri kita dari sifat munafik. Jangan-jangan atau jangan sampai kita itu masuk neraka tapi kita nggak merasakan begitu. Yaitu nawaqidul Islam. Nah, saya sampaikan itu karena ini berkaitan dengan masalah munafik, Pak. Dan kalau panjenengan telusuri, panjenengan baca 10 pembatal keislaman ini, itu sifat orang-orang munafik. Bergembira dengan musibah yang menimpa kaum muslimin, ya. Ketika kaum muslimin menang bersedih, itu bahaya. Termasuk misalkan ada orang mengatakan, ya, ngapunten kayak jenggot, itu kan syariat Islam. Wah, ini kok kambingnya tawa misalnya. Ini syariat ini, jangan dibuat mainan, Pak, bahaya itu. Ada wanita berkaos kaki lo itu gatelan berarti, itu bahaya. Ini syariat masalahnya, jangan dibuat mainan. Jadi orang yang mempermainkan agama, mempermainkan syariat, itu ciri orang munafik, Pak. Dan itu keluar dari Islam, bahaya. Makanya jenengan belajar itu. Sedangkan para pelaku maksiat dan dosa besar dari umat ini tidak berada pada satu keadaan, tetapi dalam keadaan yang bermacam-macam. Jadi ada Bapak Ibu orang-orang ahli tauhid, tapi mereka melakukan dosa besar. Tapi nggak pernah musyrik, ahli tauhid mereka, gitu loh. Nah, sehingga mau tidak mau mereka harus mampir ke neraka. Ya nek mampir rong dino telung dino ngono, agak mendingan. Nah ini Bapak Ibu, satu hari akhirat itu 1000 tahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ka'annahum bukan, wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Wa inna yauman, dan sesungguhnya satu hari, inda rabbika, di sisi Rabbmu, apa tadi? Ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun, mimma ta'uddun, dari apa yang kalian hitung. Panjenengan hidup di dunia berapa tahun Bapak Ibu? Halo? Enggak, kata Nabi itu tadi yang disampaikan Pak Mariono itu, a'maru ummati baina sittina wa sab'ina sanah. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa qalilun man tajawazahuma, sedikit sekali yang melebihi keduanya. Jadi rata-rata 60, 70 sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apalagi yang suka makan ciki, suka makan yang ekstra jos, kerating dik, tambah cepet, Pak. Mungkin 50 wis gak ono itu. Ngapunten juga yang itu kan jelas merokok membunuhmu itu. Oh, salah tulisannya lho, saya diwaca wae, saya diwaca ya. Itu juga jadi kita jaga kesehatan gitu loh. Ngapunten ini. Ngapunten Pak Mariono nggih. Tapi di sini enggak ada ahli hisab kok, enggak ada gitu. Ahli saum semua. Nggih. Jadi itu Bapak Ibu. Andaikan umur kita 60 tahun nggih Bapak Ibu nggih. Andaikan umur kita 60 tahun. Itu tidak mungkin lah 60 tahun itu jenengan isi semua full ibadah, iya kan? 15 tahun untuk masa kanak-kanak, ya Pak, enggak? Malah kadang-kadang sekarang itu ngapunten Pak, orang itu wis umur pensiun sik kanak-kanak. Loh gimana Ustaz, oh pensiun kok dianggap kanak-kanak? Nah piye? Ono adzan itu gak ke masjid Pak. Padahal sudah pensiun kan, mestinya wis waktunya balik, waktunya memperbaiki diri, ya kan? Ada orang pensiun on adzan malah badmintonan. Ada mboten?
Oh, biasa ada yang melihat gitu loh Pak Mariono. Ya kita doakan semoga Allah membuka hatinya gitu, biar kembali gitu. Karena orang itu Pak mentoknya itu umur 40 gitu. Jadi ketika doanya Abu Bakar dalam surat Al-Ahqaf, tahu doanya itu? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Terus apa? Wa ala walidayya wa an apa? A'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu kan sebelumnya itu hatta idza balagha arba'ina sanah, hingga ketika dia sudah berumur 40 tahun ngapunten ditambahi malih siji loro telu nggih. Nah ini Ibnu Katsir Bapak Ibu pada surat Al-Ahqaf atau ayat 14 atau 13 itu ini tentang doanya Abu Bakar. Itu beliau mengatakan sepatutnya orang yang sampai pada umur 40 tahun itu sudah waktunya fokus untuk ibadah dan memperbarui taubat. Jadi kalau kita itu bekerja Pak, bekerja itu untuk cari mobil, untuk punya rumah, itu kalau bisa sebelum umur 40 tahun. Umur 40 tahun wis mapan, wis fokus ibadah lebih banyak gitu loh. Nah, tetapi ketika orang sudah umur 60 tahun, 50 tahun kok masih tidak tobat, ya ini bukannya saya mengerti perkara gaib ya, bukannya saya mengatakan Allah tidak maha pengasih, tidak, tetapi secara untuk kangelan Pak. Ya mudah-mudahan saja masih Allah memberikan rahmatnya sehingga dia bertaubat. Tapi kalau sampai lebih dari 40 tahun dan masih seperti itu rata-rata, coba panjenengan perhatikan, mungkin saya salah. Dan ini perkataan para ulama, itu kebanyakan dia akan meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Makanya siapapun yang mungkin nakal, ya nakal tapi ojo sampai umur 40 nambeng wae kan begitu. Paling tidak wis umur 40 wis mulai jadi orang baik lah, mulai bertaubat, soalnya mendekati gitu loh. Jadi 60 tahun Bapak Ibu dikurangi 15 tahun untuk masa kanak-kanak. Yang otomatis masa kanak-kanak itu kan masa bermain Pak, gitu loh. Dikurangi lagi 20 tahun untuk tidur kita, itu tidur yang normal. Maka bagaimana dengan orang yang tidur tok, tapi yang lebih baik tidur daripada berbuat dosa, gitu loh. Jadi 60 tahun Bapak Ibu dikurangi 15, dikurangi 20, tinggal berapa? Halo? Tinggal 25 tahun. Jadi kalau andekan panjenengan itu banyak ibadah, itu maksimal mentok mek selawe tahun Pak, gitu loh. Makanya panjenengan itu kalau didolimi orang, kalau apa sabaro, kita di dunia tidak lama dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Bayangkan kalau misalkan naudzubillah seseorang itu dia tuh di neraka 1 hari saja, itu berarti 1000 tahun. Apa gak nekek nang kono? Wong kita di dunia itu kan cuma 60 tahun kan. Dan kalau kita hitung Bapak Ibu 1000 tahun setiap hari di akhirat, panjenengan 60 tahun di dunia itu cuma 1 jam. Cuma berapa? 1 jam. Oke, jenengan ngetes dulu Pak, biar boten kaget. Bismillah. Makanya dalam surat Yunus, kalau nggak salah, silakan dibuka. Surat Yunus, surat ke-10 ayat 45. Allah menegaskan bahwa pada hari kiamat itu, kita baru merasa saking panjangnya dan lamanya kiamat, itu kita merasa hidup di dunia cuma saat itu berapa? 1 jam. Sudah ketemu
wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu. Sudah ketemu? Ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum. Kata Allah, ingatlah akan hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa di hari itu seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di dunia, kecuali hanya sesaat di siang hari. Di waktu itu mereka saling berkenalan. Jadi sa'ah itu kalau di sini diartikan sesaat, tetapi kalau dalam bahasa Arab 1 jam itu sa'ah wahidah, 2 jam sa'atain, 3 jam thalathu sa'at, begitu. Jadi kayak panjenengan mungkin nunggu di pesawat Pak, di bandara. Ya kalau panjenengan mau naik pesawat itu kan minimal 1 jam sebelum itu kan sudah di pesawat kan, sudah siap-siap lah. Nah itu mungkin di ruang tunggu ketemu orang, kenalan, siapa namanya, dari mana, anaknya berapa, dinasnya di mana, mau kemana, rumahnya di mana, kan gitu kan. Ngobrol ngalor kidul basa-basi itu 1 jam. Nah kata Allah Ta'ala, ketika kita di padang mahsyar, ketika kita sudah di kiamat itu, kita baru merasa ya Allah di dunia itu cuma 1 jam, yang kita itu kayak ketemu orang terus kenalan gitu tak Pak. Gak tahu itu sempat Facebookan apa enggak juga kan gitu kan. Gitu loh. Intinya cuma sesaat yang kita berkenalan. Makanya karena di sini banyak para malaikat Bapak Ibu nggih. Banyak malaikat betul. Mana enggak ketok ngono. Nggih memang enggak kelihatan wong malaikat kan gaib. Tetapi Bapak Ibu panjenengan harus tahu bahwa majelis ilmu itu majelis yang dihadiri para malaikat. Karena Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang sayyahina fudulan. Jadi mereka itu suka keliling, ya. Dan mereka itu, ya tugas resmi malaikat itu kan bertasbih siang malam kan. Kemudian ada yang memiliki tugas-tugas sampingan, kayak Jibril menyampaikan wahyu, itu tugas sampingan Pak. Jangan dikira lu berarti saya ke Jibril lah nganggur wong gono nabi wisan, enggak. Tugas intinya adalah beribadah. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih siang malam, gak bosan-bosan. Itu para malaikat. Ada yang bertugas menurunkan hujan kayak Mikail. Loh berarti ini musim panas lah nganggur Mikail. Loh, enggak. Itu tugas sampingan. Nah ini mereka tugas sampingannya itu menghadiri majelis ilmu. Jadi mereka suka keliling mencari di mana ada majelis ilmu. Ketika sudah ketemu, mereka manggil yang lain, ta'alau ila bughyatikum, ayo kita menuju tempat yang kalian cari-cari ini gitu. Kemudian mereka ngerubung Pak, tumpuk-tumpuk sampai langit, Masya Allah. Nah kaitannya kenapa majelis taklim itu majelis yang doa mustajab? Panjenengan mendengar hadis mboten ketika ada ayam jantan berkokok disuruh ngapain? Halo disuruh apa Pak Mariana ketika ada ayam kuku dalam berdoa apa? Berdoa minta dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala kan. Kenapa? Karena ayam jantan berkokok itu melihat malaikat biar kita diamini. Apalagi kita sekarang di majelis taklim ini yang tadi malaikat sangat banyak, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan di tempat ini malam hari ini, kelak kita semua akan dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab, tanpa hisab, okay? Jadi para pelaku maksiat itu berbeda-beda Pak. Sebagaimana para pelaku kebaikan juga berbeda-beda kan. Orang bermaksiat itu ada yang dosanya 1, ada yang dosanya 2, ada yang dosanya 3. Tentunya yang dosanya 3 dengan dosa 1 sama betul? Beda. Ya sama seperti orang yang berbuat kebaikan.
ada yang kebaikannya banyak, ada yang kebaikannya cuma satu, ya kan? Seperti itu. Jadi berbeda-beda. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan itu. Karena satu apa? Zarrah kebaikan. Napa niku zarrah? Anak semut yang masih putih itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi panjenengan melakukan kebaikan Bapak Ibu meskipun sebesar semut putih. Dzarrah itu anak semut yang masih putih kecil itu pasti akan melihat balasannya. Sebaliknya kalau dosa juga seperti itu, juga akan ada balasannya. Makanya kalau panjenengan itu mau berbuat kebaikan, wis gak usah selfie, yang penting Allah Ta'ala tahu, itu sudah cukup. Dan juga ketika mau berbuat buruk, jangan dikira kemudian Allah tidak tahu, pasti nanti ada balasannya, pasti dicatat oleh malaikat. Okay. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, mereka ini tadi saya katakan orang-orang ahli tauhid yang melakukan dosa. Mereka bukan orang-orang musyrik, Pak, bukan orang kafir ataupun munafik, enggak. Mereka itu hanya orang-orang yang diseret oleh setan dan hawa nafsunya yang jahat untuk mengerjakan kemaksiatan, meninggalkan kewajiban, tidak mau birrul walidain, tidak mau berbuat baik kepada tetangga, kemudian mengikuti nafsu syahwat. Mereka tidak mengingkari tauhid, tidak mengingkari la ilaha illallah, tidak mengingkari syahadat Muhammad Rasulullah. Mereka tidak menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan seperti orang munafik, kan? Mereka juga tidak memerangi Allah dan Rasulnya, juga tidak memerangi orang-orang Islam, dan tidak pula menjadi musuh Islam. Mereka ahli tauhid, Pak, cuma tergelincir karena dosa. Seandainya Bapak Ibu para pelaku maksiat itu bertaubat di dunia dan memanfaatkan rahmat Allah Ta'ala, tentu mereka tidak masuk neraka dan tidak terjatuh dari jembatan. Makanya Bapak Ibu, kalau misalkan kita berbuat dosa, nang tobato, jangan ditunda-tunda, Pak. Kebaru senggo selak mati ya nopo, gitu loh. Ya, jadi andaikan sebesar apapun dosa kita, Bapak Ibu, misalnya pernah bunuh orang, itu kan ada kan dari Bani Israel itu membunuh 100 orang kan, asalnya membunuh 99 orang, kemudian tanya, cuma kebetulan tanyanya itu bukan kepada orang alim, Pak, orang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Wah, dapuramu ini kan jaluk tobat gitu kan, mungkin digitukan paling ya. Akhirnya dia marah, si ahli ibadah ini jadi korban ke-100. Ya Allah, mosok yo pengen tobat tambah mateni meneh gitu kan. Akhirnya bertanya ditunjukkan itu loh ada orang alim gitu. Dia datang ke orang alim itu dan dia bilang, siapa yang menghalangi sampean dengan tobat? Siapa yang menghalangi sampean dari rahmat Allah Ta'ala? Monggo bisa bertobat, diterima sama Allah Ta'ala. Kan Allah mengatakan apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu birrahmatillah. Jadi sebanyak apapun dosa sampean, jangan putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Cuma satu syarat, nek sampean pingin tobat, tinggalkan kampung halaman sampean. Karena kampung ini penuh dengan orang buruk, Pak. Masih sampean tobat, ketemu wong iku meneh elek meneh gitu. Akhirnya dia pergi, Pak, ke kampung yang baik. Di tengah perjalanan apa? Meninggal dunia. Sampai malaikat rahmat dengan malaikat adab itu ngapain? Dalam royoan. Kata yang malaikat azab, ini bagianku ini, mosok belum melakukan amal baik dok semateni wong 100 tak gowo lho, jangan. Kata malaikat rahmat. Dan Allah itu mengatakan dalam hadis qudsi, inna rahmati taghlibu ghadabi. Rahmatku itu mengalahkan kemarahanku, itu Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Akhirnya malaikat rahmat, lo enggak, dia sudah bertaubat gitu. Akhirnya Allah mengirim malaikat ketiga menjadi hakim.
dalam wujud manusia. Hadisnya ada Pak dalam Riyadhus Shalihin bab taubat, jenengan baca nanti. Ada di kitab Riyadhus Shalihin nggih. Terjemahan boten Arab tok. Kono Arab go hiasan dinding. Wong kadang saya ana terjemahane wae gak tau diwaca, mending maca WA ya kan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nggih, jadi gitu Bapak Ibu. Akhirnya diukur malaikat tadi itu, ya wis diukur aja. Dia lebih dekat kemana? Kalau lebih dekat ke daerah itu maka dia ikut itu gitu. Rupanya dia itu Pak lebih dekat ke tanah yang buruk masian. Allah memberi ilham kepada bumi, bumi majuwo gitu. Sehingga dia itu nambah sejengkal. Sejengkal segini ya, sejengkal itu. Segini ya. Iya. Diukur lebih dekat ke apa? Tanah yang baik itu sejengkal, akhirnya dia dibawa malaikat ada apa rahmat. Dibawa malaikat rahmat Bapak Ibu, okay? Jadi jangan sampai kita itu Bapak Ibu ketika sudah berbuat dosa kemudian ndak segera taubat. Cuma gini masalah juga, orang itu bertaubat Bapak Ibu jangan dikira bahwa taubat itu gampang gitu. Yang namanya taubat itu bukan ujuk-ujuk taubat, boten. Orang taubat ini tahapan ketiga loh. Tahapan pertama itu ikut taklim dulu ya kan, ikut taklim ngerti loh, jadi faham. Jadi tahapan pertama ikut taklim, kemudian faham. Yang kedua, ya Allah selama ini berarti aku dosa ya gitu. Baru tahapan ketiga adalah bertaubat. Nah sekarang orang nggak pernah ikut taklim, nggak pernah ke masjid, nggak pernah kumpul orang baik, gimana dia ngerti ini halal ini haram? Gimana dia mau taubat ya kan? Makanya itulah pentingnya ngaji, pentingnya belajar. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban setiap muslim. Gitu Bapak Ibu. Oke. Jadi itu yang pertama. Kalau misalkan berbuat dosa nang tahu batal. Ya tentunya ada syarat-syarat tobat Pak. Karena dosa itu ada yang antara kita dengan Allah Ta'ala, ada yang berkaitan dengan Bani Adam. Okay? Kalau berkaitan dengan Bani Adam ini harus minta kehalalan. Biasanya pada masalah harta, masalah darah, masalah kehormatan, memfitnah orang, menghibah orang itu bahaya Pak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mangkanat indahu madlamatun li akhihi." Barang siapa memiliki kedoliman kepada saudaranya, min malin au irdin au syai', berupa harta, kehormatan atau sesuatu yang lain, falyatahallalhu minhul yaum. Hendaknya minta kehalalan segera, sekarang. Min qabli alla yakuna dinarun wala dirham, sebelum datang hari yang tidak berguna dinar maupun dirham. Maksudnya kalau sampean itu sudah terlanjur berbuat dolim kepada orang, orang itu diminta kehalalannya, nih ndak mau sampean kasih dirham, dinar itu masih mau Pak biasanya gitu. Oke? Misalnya sampean pernah bunuh anaknya orang, terus gini, Pak ngapunten Pak, saya dulu yang membunuh anak sampean. Saya minta kehalalannya nggih, tapi tak ganti 2M. Mau ndak kira-kira? Halo? Ya alhamdulillah nak, ngene kene gitu kok omah iki gitu kan. Ya memang satu jiwa kan 2M, Pak. 1000 dinar ya. Atau 100 ekor unta ya. Jadi diatnya satu jiwa itu 100 ekor unta. Itu kalau kita membahas masalah diat loh ya, dalam ya kitab diat di Bulughul Maram di mana begitu. Terus pun Isya dilanjutkan apa diteruskan? Nggih terpotong. Jadi ingat-ingat sampai mana tadi? Berarti dikat sampun nggih? Alhamdulillah. Nggih Bapak Ibu, ya memang beginilah maksud hati pengen memeluk gunung tapi apa daya tangan tidak sampai. Waktu sudah habis. Mudah-mudahan barokah nggih dan manfaat apa yang sudah kita dengar bersama. Jika ada yang benar
itu semata-mata dari Allah Ta'ala Bapak Ibu. Jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Matur nuwun Pak Mariono yang sudah berkenan mengundang saya ke sini Bapak Ibu. Jadi kalau ada salah-salah ingin jenengan maitu Pak Mariono mawon. Nggih, matur nuwun. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.